Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Berikut di antaranya. Pria lanjut usia ditemukan tewas mengenaskan di bantaran rel kereta api. Kota Makassar raih predikat sangat baik penilaian Kementerian PAN Reformasi Birokrasi. Warga sekampung turun tangan evakuasi mobil terperosok di jurang. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi seorang pria lanjut usia ditemukan tewas mengenaskan di bantaran rel kereta di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Diduga pria tua tersebut tewas akibat tertabrak kereta api melaju dari stasiun Maros menuju stasiun Garongkong. Warga Cendrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru digegerkan penemuan jasad pria lansia tergeletak di sisi kanan bantaran rel kereta jurusan Maros Baru dengan luka parah di bagian sekujur tubuhnya. Diduga pria lansia tersebut tertabrak kereta api saat hendak menyeberangi rel kereta api. Polisi yang tiba melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat bersama warga setempat. Setelah dilakukan autopsi di puskesmas, polisi kembali membawa korban ke rumah duka. Korban diketahui merupakan seorang petani kebun bernama Yali berusia 75 tahun, warga Dusun Cendrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru. Suasana haru menyelemoti rumah duka almarhum Yali di Kampung Bujung Pala, Dusun Cope-Copeng, Desa Pancana, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru, yang meninggal saat hendak menyeberangi rel kereta api. Korban tertabrak di jalur rel kilometer 76+200, Kampung Bujung Pala, Dusun Cope-Copeng, Desa Pancana, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru, Jumat sore sekitar pukul 15:15 WITA. Menurut keterangan polisi bahwa informasi tentang kecelakaan ini berawal dari laporan sekuriti kereta api yang mengetahui bahwa kereta menabrak seorang pejalan kaki. Setelah sampai TKP, beliau hendak menyeberang. Tiba-tiba muncul kereta api dari arah stasiun Mandai yang hendak menuju ke stasiun Garongkong. Tiba-tiba korban diserempet oleh kereta api dan terpental ke sebelah kiri rel. Jenazah pria lansia pun telah dikebumikan siang ini di salah satu tempat pemakaman umum atau TPU di Kabupaten Baru. Ratusan orang mengantarkan jenazah seorang petani kebun ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dari Kabupaten Baru, Udin Syarudin, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga hendak mendahului truk kontainer yang berada di depannya, seorang wanita pengendara sepeda motor terjatuh dan tergeletak tidak sadarkan diri di Jalan Poros Insinyur Sutami, Makassar. Akibatnya korban dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di bagian telinga. Dari rekaman video amatir terlihat warga maupun pengendara lainnya yang melintas di Jalan Poros Insinyur Sutami, Makassar, Sulawesi Selatan. Dihebohkan dengan seorang wanita pengendara sepeda motor tergeletak tidak sadarkan diri dengan posisi tengkurap dan kondisi berdarah di bagian telinga. Setelah diduga pengendara sepeda motor tersebut hendak mendahului truk kontainer yang berada di depannya hingga bersenggolan dan terjatuh. Warga kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daya untuk mendapatkan perawatan medis. Diketahui korban bernama Muljiati, umur 40 tahun, warga asal Kabupaten Pangkep. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung mengamankan sepeda motor korban yang mengalami rusak di bagian mesin dan truk kontainer yang terlibat kecelakaan serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Sebelumnya kecelakaan ini berawal ketika korban mengendarai sepeda motor dari Kabupaten Maros menuju ke Jalan Kapasaraya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, naasnya saat melintas di lokasi kejadian, korban diduga hendak mendahului truk kontainer dari arah kiri hingga sepeda motor korban terjatuh setelah bersenggolan dengan truk. Oh, dia kan kebetulan kantin di situ. Iya. Nah, kan dia ada juga berasnya tuh dia bawa. Iya. Kebetulan
Ya, pas dilewati terowongan 2 mungkin di situ ada kecelakaan. Oh iya. Hantam dari belakang. Tapi kondisinya gimana sekarang Pak? Alhamdulillah sudah dilihat aman, kita nggak tahu. Mudah-mudahan lancar ya. Sepeda motor korban telah diamankan di posko unit Laka Lantas Citra Sudiang, sedangkan truk kontainer masih terparkir di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan tersebut. Dari Makassar, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa, pertemuan antar bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dengan Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan menimbulkan spekulasi keduanya akan berpaket dalam Pilwalkot Makassar. Azhar Arsyad menanggapi wacana dirinya akan mendampingi Indira sebagai wakil wali kota di Pilwalkot Makassar akan menjadi kenyataan. Pertemuan dua tokoh bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Azhar Arsyad membuat dinamika politik di Pilwalkot Makassar semakin dinamis. Pertemuan ini berpotensi kolaborasi strategis antara bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dengan Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad. Azhar Arsyad menanggapi wacana keduanya akan berpaket di Pilkada Makassar 2024. Mesin partainya pun siap bekerja untuk keberlanjutan pemerintahan yang lebih baik di kota Makassar. Ya, saya berharap Makassar ini yang paling penting adalah menjaga kontinuitasnya ya, keberlanjutan. Karena pemerintahan itu selalu punya risiko besar kalau ganti pemerintahan, ganti kebijakan, begitu dan seterusnya, akhirnya tidak pernah tuntas. Ya, singkat saja Bu, pikir ideal untuk Ibu seperti apa sih Bu untuk mendampingi Ibu di Pilwalkotnya? Yang bisa satu visi, bisa bekerja sama di kemudian harinya, tentu itu terlihat nanti pada saat kita menentukan chemistry-nya dapat. Ya, silaturahmi Ketua PKB Sulsel di Amirul ini Bu seperti apa? Ada komunikasi lanjut atau peluang untuk mendampingi Ibu di Pilwalkot nanti? Semua dikomunikasikan. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 5 kursi legislator di DPRD Makassar, sehingga besar kemungkinan akan memenangkan pertarungan di Pilkada Takalar bersama Indira Yusuf Ismail. Dari Makassar, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang memperoleh nilai tertinggi dalam reformasi birokrasi dengan predikat BB atau sangat baik berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB. Selain mendapat predikat sangat baik dalam reformasi birokrasinya, juga mendapat nilai baik terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP 2024. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama Bupati se-Sulawesi Selatan menghadiri acara kunjungan kerja dan ceramah umum Menteri Perdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB. Abdullah Aswar Anas di ruang pola kantor Gubernur Sulsel dengan tema bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak. Menpan-RB menghimbau seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Provinsi Sulawesi Selatan harus menjalankan program reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Selain Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang mempunyai nilai tertinggi reformasi birokrasinya, diberi predikat BB atau sangat baik, yang artinya akib akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat baik pada 2/3 unit kerja utama atau pendukungnya. Tidak hanya penilaian reformasi birokrasi yang sangat baik, tapi SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, juga diberikan predikat baik oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menpan-RB Aswar Anas mengatakan, masih banyak yang harus dibenahi dalam hal kinerja pemerintahan di Sulawesi Selatan. Termasuk masih ada beberapa daerah yang belum memiliki mal pelayanan publik atau MPP. Termasuk apa-apa yang perlu diperbaiki dan Kemenpan-RB siap mengasistensi agar reformasi birokrasinya bisa berjalan dengan baik. Itu kan macam-macam yang penilaiannya, mulai ada sistem meritnya, kemudian manajemen kepegawaiannya. Nah, harapan kita kan Kemenpan-RB tidak hanya menilai tapi juga membina. DKI saja punya DKI saja punya mal pelayanan publik, kita masih lebih bagus kalau dia jadi. Kita tahu ini ya. Dan kita sangat komprehensif. Karena kita bukan hanya pelayanan publik, bukan MPP saja, tapi mall investasi juga, mall inovasi, galeri kota, mall UMKM, semua harus kita monitor semua.
Di Sulawesi Selatan sendiri, baru ada 15 MPP dari 24 kabupaten kota yang ada. Dan dari hasil monitoring dan evaluasi atau MONEF, kinerja MPP belum ada kabupaten kota yang punya kinerja prima. Dari Makassar, Muhammad Fadli Ainus melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT yang ke-7 tahun, Amsterdam Institute berkolaborasi dengan salah satu tokoh motivator yang akrab disapa motivator bertopeng, melakukan peluncuran website. Peluncuran website dengan hadiah undian dari sponsor terbanyak tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Pemecahan rekor MURI atau Museum Rekor Dunia Indonesia dengan tajuk peluncuran website dengan hadiah undian dari sponsor terbanyak, tentunya dalam rangka menyambut hari ulang tahun Amsterdam Institute yang ke-71 Makassar. Dalam rangka menyambut HUT yang ke-7, Amsterdam Institute melakukan peluncuran website dengan hadiah undian dari sponsor terbanyak, Rabu 17 Juli 2024 di Gedung Amsterdam Institute, Makassar. Peluncuran website ini berhasil memecahkan 2 rekor dan tercatat di Museum Rekor Indonesia, yaitu Amsterdam Institute dan Motivator Bertopeng. Adapun peluncuran website tersebut diantaranya www.amsterdaminstitute.com, di bidang bimbingan belajar, www.motivatorbertopeng.com, di bidang motivasi dan soft skill, www.vermoniaskill.com, di bidang bahasa Inggris, dan di www.duniasekolah.com, di bidang portal berita sekolah. Sementara itu, Amsterdam Institute adalah bimbingan belajar terbaik di Sulawesi Selatan, memiliki filosofi tersendiri bagi lembaga dan diharapkan menambah tingkat elegansivitas. Website www.amsterdaminstitute.com digunakan untuk berbagai macam aktivitas yang akan mendukung bimbingan yang akan berjalan dengan sendirinya. Website ini digunakan untuk menjalin siswa proses registrasi yang akan belajar di website Amsterdam Institute. Direktur Amsterdam Institute Muhammad Arif Langka SPD MM mengatakan dengan adanya peluncuran website ini, masyarakat Indonesia termasuk di Kota Makassar dengan mudah mengakses berita-berita atau info terkait pendidikan. Kami bersyukur ya karena bisa menunjukkan website dan didukung atau disponsori oleh banyak pihak atau banyak brand. Ya, sebuah kebanggaan bisa berkontribusi di dunia pendidikan karena website ini adalah website yang domainnya di lingkup pendidikan. Sementara itu, salah satu rekoris yakni Motivator Bertopeng sangat senang dan bangga dengan acara ini, di mana peluncuran website ini diharapkan menjadi 4 pilar konten positif bagi generasi muda Indonesia. Apalagi dengan konten dari website www.motivatorbertopeng.com, para generasi muda dipersiapkan secara mental dan soft skill menjadi pribadi yang cerdas emosi, tanggung, dan mandiri. Diharapkan bermanfaat bagi generasi muda mengakses konten-konten yang lebih positif ya di dunia pendidikan, di dunia soft skill maupun di dunia bahasa Inggris. Dalam rangka menyambut HUT Amsterdam Institute yang ke-7 tahun, Amsterdam Institute memberikan hadiah undian dari sponsor terbanyak, yaitu sebanyak 55 brand berbeda. Mereka berharap bisa memecahkan rekor ini dan kedepannya bisa memotivasi generasi muda lainnya untuk memecahkan rekor baru. Dari Makassar, Erwin Arif Ainus melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi demi konten media sosial. Pasangan remaja di Kota Palopo melakukan aksi freestyle selengkapnya di seputar Ainus Sulsel.
Program Makassar Sombere dan Smart City adalah bagaimana membuat tata kelola pemerintahan di Kota Makassar itu lebih transparan, efektif, efisien, dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dukungan Kominfo pada program Makassar Sombere dan Smart City yaitu penyediaan infrastruktur IT seperti data center, city surveillance, jaringan internet, wifi publik, layanan call center 112 yang terhubung ke seluruh OPD, dan yang terbaru adalah Makassar Virtual Economic Center yang akan melakukan monitoring real time di seluruh layanan publik di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar meraih nilai 3,41 dengan predikat baik dalam evaluasi SPBI 2023. Tak hanya itu, Kota Makassar juga menjadi bagian dari ASEAN Smart City Network, sebuah jejaring kota-kota cerdas di Asia Tenggara. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, demi konten media sosial, pasangan remaja di Kota Palopo melakukan aksi freestyle hingga viral. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi meningkatkan patroli hingga memberikan sanksi tilang ke para pelaku yang tertangkap. Jalan lingkar Kota Palopo kerap dijadikan sebagai arena freestyle untuk membuat konten media sosial. Para pelakunya pun masih remaja, bahkan tak jarang dari mereka melakukan aksi membahayakan membonceng pasangan wanita mereka. Ironinya, pasangan wanita mereka bahkan membuat gerakan dengan mengarahkan badan ke belakang hingga kepala mereka nyaris menyentuh aspal. Selain dianggap membahayakan untuk diri sendiri, aksi ini pun ikut membahayakan pengguna jalan lainnya. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi meningkatkan patroli, bahkan tak sedikit dari mereka yang sudah tertangkap hingga diberikan sanksi tilang. Pak, ini kan kasus yang berulang, Pak. Ini kalau para pelaku ini apakah dari luar daerah atau memang orang... Yang kemarin viral itu, yang bonceng sama perempuan, wanita, itu pendatang dari luar. Setelah kita cek dari informasi yang ada, yang kami dapat, anak tersebut tinggalnya di Pindrang. Kebetulan saja pada saat liburan sekolah kemarin, dia datang ke Palopo. Polisi mengimbau agar orang tua melakukan pengawasan ketat serta tidak memberikan kendaraan bagi anak yang masih di bawah umur. Dari Kota Palopo, Nazaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, menyusul kasus luar biasa penyakit polio di 6 provinsi di Indonesia, pemerintah kembali menggalakkan Pekan Imunisasi Nasional. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mempersiapkan imunisasi inactivated polio vaksin sebanyak 1,2 juta imunisasi untuk anak-anak. Imunisasi polio ini mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. 96,2 sampai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar introduksi atau pengenalan imunisasi IPF dosis 2 di Kota Makassar. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Ishak Iskandar. Dalam sambutannya menekankan pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan Indonesia bebas polio dan berkontribusi dalam mewujudkan eradikasi polio di dunia pada tahun 2026. Upaya untuk mencegah penyakit polio ini disebut harus dilakukan dengan sinergitas antar stakeholder karena dampaknya menyebabkan terjadinya lumpuh. Menyambut Pekan Imunisasi Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus mempersiapkan imunisasi inactivated polio vaksin atau IPF. Sebanyak 1,2 juta imunisasi polio untuk anak-anak di Sulawesi Selatan telah disiapkan. Untuk itu, Dinkes Sulawesi Selatan mengajak masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu maupun puskesmas untuk imunisasi. Kita semua mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional ini karena virus polio ini sangat berbahaya. Kita melihat banyak yang cacat, banyak yang meninggal, banyak yang terganggu kecerdasannya, mentalnya, dan seterusnya gara-gara virus-virus ini. Saya kira dengan vaksin yang diberikan kepada anak kita, melindungi anak kita dari polio ini, dan saya kira dengan ini generasi kita menjadi generasi emas, insya Allah generasi yang sehat, yang cerdas, dan produktif. Sementara itu, gerakan untuk mewujudkan Indonesia bebas polio dengan imunisasi ini mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Sebenarnya perintah agama, karena agama
merintahkan kita untuk menjaga kehidupan dan kesehatan. Jadi imunisasi adalah ikhtiar manusia untuk tercapainya kehidupan yang sehat. Melalui imunisasi, Dinkes berupaya agar anak-anak di Sulawesi Selatan terjaga virus penyakit polio. Cara ini ditempuh menjaga tumbuh kembang anak-anak. Sulsel sendiri saat ini memiliki capaian imunisasi hingga saat ini mencapai 92%. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Memberikan pencerahan edukasi kepada Pemirsa, angin kencang yang melanda kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat malam membuat sebuah pohon tumbang. Pohon tumbang dan menimpa seorang pengendara motor yang sedang melintas. Akibat angin kencang, sebuah pohon reo tumbang di Jalan Lingkar Lapak di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Pohon berdiameter 20 cm dengan tinggi 15 meter ini tumbang dan mengenai seorang pengendara motor yang sedang melintas. Akibatnya pemotor mengalami luka-luka, sementara motor korban rusak parah karena tertimpa badan pohon. Evakuasi pohon tumbang, Pak, yang sempat mengenai warga pengendara motor yang tumbang akibat angin kencang. Angin kencang. Kondisi pemotor tadi bagaimana, Pak? Kondisi pemotor menurut informasi karena belum sempat dapat tadi sebelum dibawa ke warga rumah sakit, dia punya luka di bagian mata. Kemudian kondisi motor rusak. Akibat pohon tumbang ini, jalur kendaraan sempat dialihkan sementara sambil menunggu proses evakuasi badan pohon yang melintang di tengah jalan. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran narkotika jaringan internasional berhasil digagalkan Polres Pelabuhan Makassar. 4 orang pelaku dengan barang bukti sabu sebanyak 6,7 kg berhasil diringkus. Aparat kepolisian Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar ini terpaksa harus menggali tanah untuk mengamankan sejumlah kaleng yang berisikan narkoba yang disembunyikan oleh pelaku utama, perempuan berinisial HI 46 tahun. Pengungkapan ini berawal saat polisi mengamankan pria berinisial MRC 22 tahun di Jalan Tidung 7, Kota Makassar dengan barang bukti narkotika jenis sabu berat awal 2,36 kg. Polisi yang melakukan pengembangan kembali menangkap pria berinisial IN 27 tahun tidak jauh dari lokasi tersangka awal di Jalan Tidung 7 dengan berat awal 24,59 kg narkotika jenis sabu serta timbangan digital. Berdasarkan keterangan tersangka kedua, polisi kembali menangkap pria berinisial PN 55 tahun di dalam kos yang berlokasi di Jalan Kemiri, Kabupaten Maros. Pensiunan aparatur sipil negara tersebut kembali menunjuk istrinya, perempuan berinisial HI berusia 46 tahun. Berdasarkan keterangan pelaku, PN dan HI rupanya barang bukti lebih besar sedang ditimbun dalam tanah di wilayah Kabupaten Selayar. Untuk itu, personil Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penggalian dengan mengamankan barang bukti berupa 14 kaleng susu berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat awal 6.735, 8.808 gram atau 6,735 gram. Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Restu Wijayanto mengatakan di pengungkapan ini polisi mengamankan total narkoba jenis sabu dengan berat 6,7 kg atau 6.761,95 gram. Diduga pelaku mendapatkan narkoba tersebut dari jaringan internasional warga negara asing berinisial D. Ditanam di dalam tanah dengan kemasan yang ada di depan dengan tulisan beberapa antara lain asam amino kreatin dengan bungkusan yang sangat rapi dengan segel tertutup rapat dan dengan penutup plastik. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 dan pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup dan atau pidana mati. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, viral, warga sekampung turun tangan evakuasi mobil terperosok di jurang hanya menggunakan tali. Di Endrekang, 6 orang penumpang dalam mobil dilaporkan selamat.
Aksi warga satu kampung gotong royong mengevakuasi sebuah mobil pick-up yang terperosok di selokan dengan menarik badan kendaraan menggunakan tali tambang viral di media sosial. Aksi gotong royong warga sekampung ini menuai pujian dari netizen. Beginilah aksi warga satu kampung yang bergotong royong menarik sebuah mobil pick-up jenis Hilux yang terperosok di selokan pinggir jalan. Dalam video nampak warga yang berjumlah ratusan menarik badan mobil menggunakan tali. Tidak kalah heboh, emak-emak juga ikut andil menarik mobil ke tepi jalan. Ada juga yang menyemangati warga hingga mobil berhasil dievakuasi. Peristiwa ini diketahui terjadi di Dusun Salangoe, Desa Kadenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, Minggu 14 Juli 2024. Video ini pun viral setelah ramai dibagikan di media sosial. Beragam ciutan netizen bernada pujian pun memenuhi kolom komentar. Mereka salut dengan budaya gotong royong warga yang turun tangan membantu evakuasi. Yang berisi 6 penumpang terperosok ke dalam selokan di tebing wilayah Kendenan. Kemudian warga masyarakat dengan begitu semangat dan antusias membantu untuk menarik mobil tersebut menggunakan tali tambang secara beramai-ramai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui 6 orang penumpang dalam mobil dilaporkan selamat dalam insiden tersebut. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Saya Asmaul Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.